maju Blue Team. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Aware, kita akan lanjut ke pembahasan kita. Ini dia sajian utama kita. Kita akan serahkan nih ya ke pandit-pandit kita, ada Mas Adiani, Om Yika dan juga Om Haryo, karena kita masuk ke Timnas Day. Nggak lama lagi kita akan bertemu dengan China. Ini menjadi satu pertandingan yang begitu pivotal untuk nasib Indonesia. Masih ada chance untuk bisa automatic qualification, tapi bergantung juga dengan results di pertandingan lain. Dan juga tentunya catatannya harus menang di 2 laga penutup ini menghadapi China dan juga Jepang. Ini menjadi satu tantangan bagi Kluivert yang sudah bersiap bersama timnya di Bali. Dan durasi waktu untuk bergabung bersama, berlatih lumayan ideal. Apakah ini menjadi satu awalan yang baik untuk nanti mendapatkan result, terutama menghadapi China untuk bisa, mungkin untuk lolos otomatis masih agak sulit, tapi round keempat menjadi target dari timnas. Apalagi juga ada berita bahwa strike ini tidak lagi akan dimanfaatkan jasanya oleh Brisbane Roar dan akan coba mencari tim baru sepertinya. Ya pertama gue garis bawahi memang vibes-nya itu positif ya. TC yang sekarang itu kelihatan para pemain datang relax, kemudian juga pelatih juga tampak antusias ya. Terus pemain-pemain yang hadir juga kelihatan sudah cepat langsung ngeblend ya satu sama lain ya, termasuk pemain-pemain yang baru misalnya seperti Lili Pali gitu ya, Beckham, tampaknya mereka enjoy. Ini kan vibes yang positif. Cuma ya memang yang kedua ini sayangnya di saat TC ini sangat baik untuk kita persiapan lebih panjang ya, lebih ideal gitu ya. Tapi masalahnya pemainnya nggak ideal karena pemain-pemain kunci kita nih berhalangan ya, bukan saja karena akumulasi seperti Marcelino maupun juga Martin Pas ya, tapi juga ada yang cedera ya seperti Ragnar Oratmangun, terus kemudian Sandy Walsh. Gue nggak tahu Jordi Amat juga dalam 2 hari terakhir nggak ada kabarnya gitu. Apakah nanti jangan-jangan ada pemanggilan baru lagi nih? Ini kan karena waktu masih cukup gitu ya. Nah itu yang mungkin menurut gue yang mungkin stressingnya lebih ke situ bukan karena ideal atau enggak. Ideal persiapan iya, tapi pemainnya ideal apa enggak ini? Walaupun kita banyak pemain yang kita panggil sampai 32 kalau dari listnya ya, tapi kan enggak semuanya available gitu loh. Itu yang menurut gue sedikit akan cukup tricky ya, bagaimana menyiapkan skema ataupun juga taktikal dengan komposisi yang boleh dibilang sekarang berbeda dibanding sebelumnya gitu. Iya, beberapa pemain seperti yang sudah bergabung, tapi juga ada durasi jeda yang lumayan panjang nih, dari ada divisi yang udah berakhir, dari Serie A juga. Mereka memang harus terus menjaga level dari penampilan karena ada break bagi mereka, ini mini break kan sebenarnya. Dan ini cukup challenging bagaimana jadwal ada setelah musim berakhir. Betul. Dan juga tentunya dengan pemain-pemain seperti yang akan berpindah klub kayak Rafael Strijk juga keadaannya tentunya buat mereka nggak optimal sebenarnya. Dan apa yang terjadi dengan Elkan Bagot juga? Apakah ini menjadi conversation yang perlu kita bicarakan atau memang Elkan Bagot tidak menjadi bagian dari pemikiran Patrick Kluivert tapi selalu dikait-kaitkan aja gitu? Udah kasih statement sih sebenarnya Patrick Kluivert. Tuh, udah berbicara tuh katanya. Ya ini berbicara dengan Elkan ya. Ya. Wah, sebelum lawan Australia karena emang dia lagi main cukup reguler buat Ipswich dan baru sembuh dari cedera. Ipswich, Blackpool. Sehingga wajar kalau dia memang membutuhkan minute play di klubnya untuk ngebuktiin ke klub induknya bahwa gue tetap worthy bermain di klub ini gitu kan. Tapi ya nggak, kalau kita selalu berbicara tentang pemanggilan dia dipanggil apa enggak, itu kok kayak bolak-balik terus gitu ya. Kan gue selalu bilang kita sudah cukup gemuk dari sisi lini belakang. Nggak se-urgent itu untuk memanggil seorang Elkan Bagot, menurut gue seperti itu. Tapi di usia dia masih sangat muda, masih panjang kesempatan bagi dia. Entah nanti misalnya kita lolos round 4 di Oktober dia dipanggil, sangat mungkin gitu kan, jasa dia dibutuhkan pada saat itu gitu. Tapi at this moment mungkin dengan chemistry yang sudah terbentuk dari trio Itses, Rido dan juga Hubner, itu kan nunjukin bahwa kita udah punya main 3 pemain tengah nih untuk mengganti pemain, nanti membentuk chemistry ulang lagi karena kan cukup lama juga ya dia nggak bermain bersama pemain-pemain ini gitu. Jadi ya
wajar aja sih kalau dia nggak dipanggil. Cuman kan kayaknya di story-nya PSSI sempat nongol ya 29 Mei Garuda calling gitu ya. Nah, kan? Jadi gue agak curiga Ada gitu Garuda dan di. telepon. Jadi apakah Iya. Garuda calling yang dimaksud adalah pemanggilan Iya. Elkan Elkan Bagot? Bagot. Ya, we don't know gitu. Iya, Dia, karena Om dia, Yuki punya dia info di kali Indonesia itu. juga kan. Iya, karena dia udah di Jakarta juga sekarang. Jadi kemarin kan sempat di Bali lebih awal, terus sekarang kata dia di Jakarta gitu kan. Kemudian spekulasi itu seolah-olah menjadi inline dengan Jordi Amat yang belum nongol gitu. Kan posisinya sama gitu. Posisinya belakang juga, bukan nggak mungkin. Ya kita akan tunggu aja sih. Cuman tadi gue bilang ya sudahlah, dengan komposisi yang ada sekarang sebenarnya belakang kita udah solid sebetulnya. Akan ada Messi Legers juga udah datang juga. IJ udah datang juga. Mereka udah gabung juga. Jadi tinggal kita fokus ke situ aja dan bagaimana menyiapkan tim dengan ketersediaan pemain yang ada untuk melawan Cina itu sih menurut gue. Karena itu lebih krusial. Soalnya kan sekarang juga dengan adanya pemain-pemain yang kembali ke timnas, quote on quote seperti Egy, Yakob gitu kan. Itu kan juga bagian yang penting yang perlu kita kita analisa bersama. Bisa nggak mereka langsung inline ya dengan komposisi yang ada sekarang? Bisa nggak mereka langsung bonding dengan Ole misalnya? Kalau sebelumnya kan dengan Marcelino, Ole tuh udah chemistry-nya bagus banget gitu ya. Terus sekarang nggak ada Ragnar juga. Ragnar, Ole, Marcelino kemarin lawan Bahrain kan fluid banget mereka mainnya. Walaupun Ragnar nggak membuat gol, tapi kan dia punya power, punya energi yang bisa narik-narik lawan itu. Nah sekarang mungkin nggak misalnya Egy ataupun Yakob bisa gantiin posisi Ragnar atau sebaliknya gantiin posisi Marcelino. Itu kan yang menurut gue yang menarik untuk bagaimana Patrick ini menciptakan formula yang oke gitu. Karena pasti dimensinya beda itu. Dengan dua itu nggak ada ya, dengan Marcelino di kiri, Ragnar di kanan, Marcelino di kanan, Ragnar di kiri nggak ada, itu akan beda tuh. Apakah Kevin Dix yang akan dinaikin ke situ, ataukah Dean misalnya yang ada di kiri, ataukah Eliano, kita kan nggak tahu ya. Apalagi Kevin Dix juga mungkin nanti gabungnya baru Agak cedera juga dia. enggak, dia masih main Dia masih ada satu final. final itu final cup ya. Piala Denmark kan gitu. Dia udah ada kunci title di Danish Betul, League. betul. Nyetak gol juga ya kemarin Ya. ya. Dan Gitu ada sih. cup. Dan itu tadi jarak dia juga akan sangat mepet gitu kan. Tapi tentunya udah ada nih amunisi-amunisi yang disiapkan oleh Kluivert. Dan untuk menghadapi China setelah mungkin banyak yang mengatakan ada salah approach dari sang pelatih sebelumnya di laga menghadapi China. Sekarang punya kesempatan untuk bisa memperbaiki apa yang salah di China dengan harapannya di Gelora Bung Karno nanti ada result yang akan membawa kita potentially menuju ke round keempat. Apa yang harus diperbaiki terutama dari dua pertandingan terakhir di international break yang lalu dengan hasil juga adanya kemenangan penting atas Bahrain. Ini akan coba dibawa momentumnya menuju ke pertandingan menghadapi China. Apa yang menjadi tactical approach dari Kluivert untuk bisa langsung menyengat menghadapi China? Kalau ngelihat China waktu di Qingdao mainnya defensif kayak gitu ya, kayaknya di sini bakal lebih defensif lagi. Defense to counter, kayaknya mereka bakal bermain seperti itu gitu. Dan kita tahu counter mereka luar biasa mengerikan juga gitu kan. Mereka punya umpan-umpan yang cukup precise, punya kemampuan sprint, pemain depan yang bagus, dan punya eksekusi yang bagus juga gitu. Bisa mencium mana celah-celah yang kosong untuk bisa dipenetrate gitu. Itu kan yang selalu menjadi masalah kita ketika kita bertemu dan kita punya possession yang lebih besar. Itu kan selalu menjadi masalah. Gimana kita bisa mentransformasikan possession itu menjadi chance, menjadi gol. Itu kan yang menjadi masalah. Jadi yang terpenting adalah gimana di sepertiga terakhir. Makanya kan sangat menarik ketika kita nggak punya Ragnar di pertandingan ini, kita nggak ada Marcelino di pertandingan ini, siapa nih yang bakal bisa langsung ngejel dengan Ole Romani pastinya di depan gitu. Apakah Dean James ditaruh di kiri, apakah Strike akan tampil di kiri, di mana itu sebetulnya posisi favoritnya dia kan. Ketika ada Ragnar dia harus ngalah dalam tanda kutip lah, bergeser. Tapi dia kalau ditanya posisi lo yang paling bikin lo nyaman apa? Forward dari sisi kiri, dia bilang karena dia bisa masuk dari sisi situ gitu. Apakah Ragnar apakah Strike yang akan ditaruh di situ? Apakah Egy bisa aja juga ditaruh di posisi itu? Taruh di kiri masuk ke kanan gitu ya. Kanan juga ya kalau nggak ada si Marcelino, Sayuri bisa ditaruh, Yakob Sayuri bisa ditaruh di situ, Eliano Reinders bisa ditaruh di depan gitu. Jadi banyak opsi sebetulnya dari materi yang kita punya gitu. Tapi kan gimana opsi ini bisa langsung jalan, makanya untungnya ada TC juga sih. Jadi kan bisa langsung lo implementasikan, lalu coba terus gimana lo
bikin 11 lawan 11, yang satu suruh numpuk di kotak penalti gitu. Nah, lo crack dah tuh lini pertahanan yang kayak gitu. Berarti tight spaces ya di ruang-ruang sempit Iya. ini, siapa yang bisa beroperasi lebih lihai di situ untuk bisa membuka potensi dari mid to low blocknya China yang akan ditampilkan gitu. Dan kalau lihat dari pemain-pemain yang ada, tentunya dari segi kreativitas dan kemampuan dribble dengan bergerak menuju kotak penalti, kita akan kehilangan Marcelino Ferdinand, kita akan kehilangan Ragnar. Dan peran dari Yasa ini luar biasa. Dia bisa membawa ball carry capabilities yang luar biasa menuju ke sepertiga akhir lapangan lawan. Pun juga dengan misalnya di sisi kiri tadi, Egy adalah penampil yang ini dia paling pas di area-area sempit gitu kan. Dia punya kemampuan technical ability yang luar biasa UK. Dan melihat situasi ini, apakah mungkin justru Egy ketimbang misalnya Elian Reinders yang di PEC Zwolle juga keluar masuk tim utama, bahkan kadang di wingback, kadang posisinya di nomor 11, kadang di nomor 10, tapi nggak pernah bisa tampil konsisten. Lo ngeliatnya kalau dengan adanya Yasa, adanya Egy, tentunya potensi kehilangan dari Ragnar dan juga Marcelino akan lumayan tertutup ya. Iya, iya. Jadi kalau gue sedikit untuk ingin mengomentari tentang bagaimana cara main kita ngadepin Cina yang kayak tadi lu bilang itu kan ya. Yang penting kita jangan masuk dalam ritmenya mereka. Pasti mereka akan nunggu kita yang megang bola kan pasti kan. Ya mau nggak mau kita pegang bola karena kita pengen bikin gol juga kan. Tapi jangan ceroboh, harus hati-hati karena mereka tuh oportunis juga. Ketika kita nggak bisa holding the ball, control the game di tengah, mereka bisa mereka intercept mereka terus counter. Nah itu yang karena kita kalau pakai 3 back tuh ya itu dia. Ada resistensi ya. Dan ada space ya antara space antar lini itu yang mereka Cina itu sangat lihat untuk manfaatkan. Tapi ada Pelupesi sekarang UK. Itu dia. Bisa nutup. Maksud gue itu. Jadi kita jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Kita harus bisa memainkan kontrol. Kalau mereka nggak mau gantian neken kita, ya kita main aja dulu, sabar. Ketika kita lawan Bahrain kan nggak buru-buru walaupun kita pegang bola, tapi kita harus hitung juga, kalkulasi juga. Kalau kita nggak bisa masuk ke dalam gitu ya dengan kecepatan, ya kita harus sabar. Kemudian yang kedua, tadi lu bahas soal siapakah yang cocok untuk mengisi posisi dua sayap ini kan ya. Let's say Ragnar nggak ada dan juga Marcelino nggak ada. Kalau gue pilihnya Egy di kanan, di kirinya Jakob. Jadi kita ngandelin the flash, ngandelin kecepatan. Jakob ya memang dia tipenya beda sama Rafael Strijk. Rafael Strijk kan bisa dengan body shielding yang bagus. Tipenya Jakob beda. Jakob ini tipe pelari, tipe penetrator. Kalau Egy kan kemampuan dia untuk bermain di antar lini itu kan mirip-mirip Marcelino lah. Wantu-wantunya Itu dia buka ruang. kombinasinya. Dia mungkin bisa main box to box dengan Tom Haye ataupun juga dengan Pelupesi. Cuman kalau ngandelin kecepatan, kan Tom Haye ini kemampuan dia kan untuk diagonal pasnya itu kan perlu pemain yang cepat untuk bisa jemput. Itu cocoknya ada di Jakob Sayuri. Tapi kalau ngomongin soal kecepatan, ada juga yang tadi belum gue sebut, Beckham Putra yang kemarin juga udah ngelakuin training perdananya bersama timnas Indonesia. Seberapa besar kemungkinan untuk chance dia untuk debut di era Kluivert ini? Haryo? Kayaknya untuk start belum sih. Menurut gue. Untuk masuk pun juga masih agak sulit ya, untuk masuk ke last squad nanti. Tapi tentunya memiliki pemain seperti Beckham sebagai opsi ini luar biasa mahal juga. Pun juga dengan misalnya Lili Pali gitu dengan experience. Justru TC ini kan akan define mereka tuh seperti apa gitu. Worthy untuk bisa mendapatkan tempat di DSP, nanti masuk sebagai pengganti apa enggak, itu kan pentingnya. Atau di tribun. Justru gue ngeliat kecerdikannya dari coaching staff Patrick dan kawan-kawan ini adalah membuat situasi kompetitif ya di TC ini dengan masuknya pemain dengan pedigree seperti Lili Pali. Memang seasonnya nggak seoke musim lalu misalnya dengan Borneo, tapi dia tetap pemain yang punya experience gitu. Dan Beckham justru rising star yang membawa Persib luar biasa kembali meraih title. Jadi memang membuat situasi kompetitif ini di antara para pemain supaya mereka nggak lengah gitu. Nggak merasa nyaman gitu ya. Kan kalau Beckham dari karakter kan mirip-mirip kayak Egy. Dia pemain yang stylish, pemain yang dengan kemampuan tekniknya bisa masuk di ruang antar lini. Egy Witan ya gitu. Ya mirip-mirip lah karena memang itu kan tipikal pemain-pemain kita kan. Kemampuan dari sektor sayap tuh memang ya sudah diakui lah memang punya kelebihan kan. Ada yang tipenya dengan kecepatan, ada yang tipenya yang itu kemampuan dia untuk gocek bola terus penetrasi inverted, yaitu kita punya kelebihan di situ. Jadi sebetulnya kalau dari alasan Coach Patrick menggantikan Septian Bagaskara dengan Beckham, kok gue bilang nggak inline ya. Maksudnya bukan karena itu sebetulnya. Sama juga ya. Iya, karena tipikalnya beda. Bagaskara nih nomor 9 sebenarnya. Cuma kan
alih-alih daripada kosong gitu kan, dan Beckham nih sudah menunjukkan bagaimana achievement dia yang sangat luar biasa, dan dia sering disebut-sebut juga layak apa enggak. Kalau gue bilang layak dipanggil, kalau dipanggil layak. Iya. Ya kan? Masalahnya nanti tinggal bagaimana dia bisa berkompetisi dalam seperti tadi lu bilang kan. Karena pesaing dia tuh seniornya dia, Egy, Jakob sama-sama winger kan. Beckham juga di Persib kan mainnya winger juga gitu ya. Walaupun dia winger yang bisa inverted gitu. Gitu sih. Jadi momen yang paling seru untuk para penggemar sepak bola Indonesia ya, karena dengan TC yang bertabur bintang ini, bahkan kalau ngelihat nanti potensial lineup 11 pertama, pemain-pemain kayak Mace Hill-Hurst, bahkan Kevin Dix belum tentu jadi pilihan utama buat Kluivert gitu. Kapan kita pernah berpikir bahwa menuju ke partai krusial dengan harapan bisa lolos ke World Cup di kualifikasi round keempat juga masih ada potensi automatic qualification kalau pertandingan lain berpihak kepada Indonesia. Ini menjadi satu momen yang kembali istimewa dan harus kita nikmati sebagai penggemar sepak bola Indonesia gitu kan. Apalagi pemain-pemainnya hebat, semuanya sedang dalam form, selalu dipakai. Bahkan di Eredivisie kemarin di Twente juga Mace Hill-Hurst tampil, pun juga dengan Izzas yang berjuang hingga akhir untuk Venezia. Jadi form semua pemain kita ini luar biasa sebenarnya. Iya, masing-masing menampilkan apa ya, upaya maksimal mereka lah ya, dengan level yang berbeda-beda. Ya Tom Hai mencoba untuk mempertahankan Almer di situ, JHS mencoba untuk mempertahankan Venezia. Kalau end up-nya degradasi, tapi kan tetap aja dia tampil di optimal sampai pertandingan terakhir gitu kan. Artinya mereka match fitness mereka masih terjaga, dan kita tahu kita punya Patrick Kluivert. Dia kan sering banget tuh selesai kompetisi persiapan untuk Piala Dunia, persiapan untuk Euro, dan dia tahu gimana pengkondisian pemain untuk menjaga seperti itu. Dia punya pastor, dia punya pelatih fisik. Dia pasti memastikan tim kita solid sampai kick off nanti gitu ya. Dan tadi ya gue seneng banget kompetisi ini yang di Eropa mungkin dia bisa dibilang berkompromi antara yang nggak dapat menit main tapi udah biasa teruji di timnas, tetap dia panggil, tetap dia kasih kesempatan. Tapi yang di Liga 1 yang gue bilang juga di DPI kemarin, based on merit kan, emang semua pemain yang lagi bagus-bagusnya di Liga 1, ya kita sebut semua lah kemarin, Kambuaya, Rick, Egy, termasuk Yasa, termasuk terakhir David Beckham Putra. Ya. Jadi jangan lupa juga bahwa di Liga Thailand kita punya Arhan dan juga Asnawi yang formnya juga sama nih. Iya, lagi bagus juga. Semua lagi oke. Kita harapkan ini menjadi puncak bagi penampilan Indonesia nanti untuk membalas kekalahan kita di Qingdao atas China. Harapannya tentunya ada hasil positif yang bisa diraih menghadapi China, dan juga ada Jepang menjadi lawan terakhir di kualifikasi. Ya, lawan China sih yang must win ya. Must win. Kan gue bilang, gue selalu menatapnya round 4 sih. Gue kayaknya round 2 peringkat 2 is too good to be true. Kalau kita bisa lolos langsung gitu. Tadi kalau siapa tahu berpihak pada kita ya itu lain cerita gitu ya. Cuman kalau kita berusaha realistis, kita berusaha sendiri, ya kita masuk round 4, peringkat 3, peringkat 4. Dan itu yang selalu gue bilang ini yang paling realistis buat kita. In order kita mendapatkan itu ya menang lawan Arab, menang lawan Bahrain, menang lawan Cina. Dua udah di checkpoint kan. Tinggal lawan China. Betul. Lawan Jepang habis itu terserahlah hasilnya seperti apa, tapi kita menang lawan China, kita ada di peringkat 3-4. Iya. Tapi Jepang juga kalau nggak salah mereka udah ngumumin skuadnya. Mereka banyak pemain-pemain pelapisnya kan yang main ya. Masih ada potensi untuk bisa melakukan sesuatu ya. ya. Dia udahlah, nih gue kasih kesempatan yang yang muda-muda ataupun yang belum dapat menit bermain banyak untuk tampil di fase akhir gitu kan. Ayase itu nggak ada semua kan. Pokoknya ini momen yang begitu luar biasa. What a moment untuk menjadi supporter dari sepak bola Indonesia, dengan potensi nanti ada lawan yang memang akan kita balas upaya kita untuk optimal menghadapi China, dan juga harapannya ada surprising result menghadapi Jepang. Yes, kalau menurut kalian gimana Jebret Tim? Coba tulis prediksi kalian di bawah. Dan sebelum kita tutup, gue mau ngucapin terima kasih karena tadi udah banyak yang nyawer, dan karena tadi udah ada Bakti yang nyawer 500.000, gue bakal kasih ini nih jersey Jebret Media. Kita bakal kirim ini karena tadi udah gua aja belum punya. Bakti udah punya, luar biasa. Belum rilis ini, tapi Bakti udah punya. Terima kasih sekali lagi buat udah yang nyawer tadi ya. Bakti 500.000. Terus juga ada yang nyawer lagi tadi 25.000. Oh ya, tadi buat Bakti jangan lupa untuk DM ke Instagramnya Jebret Media ya. Terus ada juga 25.000 dari Bayu. Katanya review Bayern Munchen dan prospek juara Liga Champions di tahun depan dong. Bayern Munchen dan juga tahun depan. Dari masa depan. Ya Munchen ya tetap Munchen lah ya. Pasti kandidat juara. Ten Hag pasti
masih aklimatisasi dengan Leverkusennya, tapi nggak bawa virus dari sebelah. ternyata bagus. Masalahnya berarti Kolamnya berarti masih mesti dikuras. Itunya masalahnya. Justru sekarang menurut gua Vincent Kompany patut khawatir ya. Erik ten Hag yang bisa berbuat sesuatu. Jadi ya seru sih. Ya Dortmund nggak tahu lah bisa bounce back lagi apa enggak. Tapi Dortmund second half of the season luar Lumayan biasa. bagus, ya. Ini kalau bisa dijaga timnya kan masalahnya mereka mungkin akan melepas 2-3 pemain itu. Stuttgart ya ganggu-ganggu Stuttgart juga. bagus. Ya. Kemarin juara Piala Jerman ya. Frankfurt ya suspeknya itu aja sih, tapi kayaknya muncul lagi lah ya kalau sekarang ya melihat pesaingnya Sabi di tahun kedua aja sulit gitu kan dengan materi yang sama nih Sabi, tapi Leverkusen juga ada jual-jual pemain. iya, jadi kayaknya tetap Munchen juara. Di UCL-nya quarter or semi lah mereka. Biasalah dia minimal 8 besar lolos lah. One team league lah kalau Munchen. Oke. Ada juga 90.000 dari Bunda Vivi. Meski banyak yang cedera, tapi penggantinya setara semua kalau menurut saya. Yakin dapat 3 poin untuk timnas Indonesia. Yakin. Terima kasih Bunda Vivi ya. Terima kasih juga sekali lagi buat yang udah nyawer jebret tim ya. Terima kasih juga untuk Awi dan juga PT Misindo Visual Pertama. Terima kasih Mas Adiani. Sama-sama. Om Yuke, Om Haryo. Oh, udah nih. Udah. Bisa kita lanjut. Bisa gantung Abrar tuh. Kita akan ketemu lagi di DPI episode berikutnya. Bye-bye. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.